Puji Tuhan, saudara. Ya, tema yang hari ini coba saya mau bagikan buat kita semua. Tema firman Tuhan hari ini bagi kita semua adalah Providentia Day in Crisis. Mungkin beberapa dari saudara ada yang bertanya bahasa apa ini, artinya apa Providentia Day in Crisis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah era teknologi yang begitu luar biasa. Kita hidup di kecanggihan zaman yang begitu dahsyat. Bahkan ada seorang pengkhotbah yang sudah seorang hamba Tuhan yang sudah membuat podcast dalam podcastnya gitu ya. Dia mengundang seorang ahli IT dan ahli IT itu memprediksikan bahwa pendeta akan punah. Bahwa pendeta akan punah. Dan saya berani memprediksikan saudara, bukan cuma pendeta yang akan punah. Tuhan pun akan punah dari kehidupan manusia. Karena manusia akan mulai mempercayai robot, AI. AI kan sekarang semua udah ada di handphone kita masing-masing, betul nggak? Itu sebabnya saya sangat suka dengan perkataan ini, saudara. Providentia Day in Crisis. Apa itu Providentia Day? Saya akan mulai dengan sebuah istilah dulu. Providentia Day adalah berarti pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, dan intervensi atau campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia, saudara. Saya mau bagikan buat kita semua pagi hari ini, bahwa di tengah-tengah kehidupan yang begitu syarat dengan teknologi, begitu syarat dengan sebab dan akibat. Sekarang kan kita dipenuhi dengan pemikiran dengan apa yang kau perbuat hari ini akan berdampak di esok hari. Betul, itu Alkitab berkata. Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tapi saudara, sadarkah saudara bahwa kita digiring masuk ke dalam satu sistem di mana kita menghilangkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya yang menjadi tujuan khotbah saya pagi hari ini adalah ingin mengingatkan kembali kepada kita semua. Apapun keadaan kita hari-hari ini, teknologi apapun yang canggih di tengah-tengah kita dan yang akan datang, saya mau ingatkan bahwa Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupanmu. Apapun itu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kuliahmu, dalam sekolahmu. Dan kalau kita lihat kata krisis dalam bahasa Mandarinnya, pada waktu itu Pak Sunjono Su sudah sampaikan ini, slide-nya kok belum tampil ya. Pak Sunjoyo Su sudah sampaikan ini bahwa dalam aksara Chinese itu kata krisis itu dari dua kata, wei dan qi. Betul gak nih bacanya? Qi atau ji, gitu ya. Pokoknya wei dan qi. Krisis itu berarti bahaya, keadaan yang genting. Tapi yang saya suka bahwa krisis adalah sebuah kesempatan, sebuah titik perubahan, sebuah titik balik, saudara. Nah, hari-hari ini di tengah pandemi, dulu ya saya berpikir dengan sebuah kata yang namanya disruption itu. Dunia akan goncang dengan kata disruption, dengan AI, dengan teknologi. Ternyata enggak juga loh. Perubahan cepat itu bukan terjadi karena teknologi ternyata. Ternyata dunia ini berubah cepat lewat pandemi. Lewat pandemi satu aja, si Koko yang namanya Rona itu, Corona. Dia aja yang datang ke dalam kehidupan manusia, udah langsung berubah kehidupan manusia. Manusia langsung kita mulai kenal yang namanya istilah new normal. Yang minggu lalu Senior Pastor bilang bahwa itu tidak normal sebenarnya, tapi kita dipaksa untuk bilang itu normal. Nah, maksudnya apa? Sekarang dunia sedang menghadapi yang namanya krisis. Singapura sudah mulai krisis. Indonesia, Sri Mulyani beberapa waktu lalu bilang bahwa sudah ada sekian persen orang yang sudah terdampak karena COVID ini. Pendapatan yang dari 1 juta sampai 3 juta itu otomatis langsung turun ke dalam garis kemiskinan gitu. Itu dia yang dihadapi dunia.
Tapi tahu nggak saudara, saya mau bagikan kabar baik buat kita semua pagi hari ini. Bahwa di tengah-tengah gonjang-ganjing dunia dan bangsa-bangsa hari-hari ini, Tuhan hadir. Tuhan intervensi. Tuhan mau bekerja sama. Tuhan mau memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana ayat yang saya mau bagi kepada kita semua pagi hari ini. Lewat perenungan ayat ini, lewat perenungan kisah ini, saya memperhatikan bahwa Tuhan begitu peduli sama keluarga. Sekarang coba kita berdiam sejenak. Apakah mungkin ada beberapa dari saudara yang berkata, baik yang hadir secara fisik maupun saudara yang menonton via online pagi hari ini. Apakah mungkin dari saudara ada yang berkata, Tuhan gak memperhatikan keluarga saya. Dia mana perhatikan bahwa saya susah untuk mencari nafkah sekarang. Bahwa saya terdampak oleh karena COVID. Tapi berita baiknya saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan memperhatikan. Tuhan mau melawat. Itu sebabnya jangan lama-lama lagi, mari kita buka Rut pasal yang pertama. Kita buka Alkitab kita Rut pasal yang pertama. Yaitu di ayat yang ke-1. Rut 1 ayat yang ke-1. Sudah ketemu? Mari kita baca, saudara. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemarin lewat IG Live, Raymond di Starji berkata begini, Tuhan kita besar, tapi justru kebesaran Tuhan yang besar itu menunjukkan bahwa Dia juga memperhatikan hal-hal yang detail. Kira-kira begitu kemarin Raymond berkata gitu. Nah saudara, kalau saudara baca di ayat yang pertama itu, di kalimat yang pertama, menarik sekali. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Kalau saudara suka baca Alkitab, banyak kali ketika ada kelaparan, Tuhan berbicara dalam secara korporat, secara bangsa gitu ya. Tapi hari ini beda ini. Di kitab ini beda gitu loh. Di kitab ini Tuhan menyoroti keluarga. Tuhan menyoroti keluarga. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menghampiri keluarga demi keluarga GKS, Light to the Nations. Coba lihat, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Dan lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istri dan anak-anaknya dan kedua anaknya. Ini perkara yang gak gampang. Pindah rumah loh saudara. Pindah rumah, pergi ke daerah Moab. Moab itu 80 km dari Betlehem. Betlehem itu apa saudara? Artinya rumah roti. Nah, bisa bayangkan bahwa rumah roti justru tidak ada roti. Karena ayat ini bilang kelaparan terjadi di Betlehem. Karena keadaan membuat satu keluarga harus pindah. Nah, dalam 2 bulan ini ada kata-kata yang lagi terus saya renungin gitu ya. Karena ini senior pastor waktu itu sampaikan dalam ICN, cuma saya jadi rubah sedikit. Yang berkata begini, next slide. Hidup itu kompleks, setiap orang punya kisahnya sendiri. Saudara, coba kalau saudara lihat ini. Orang Israel lagi kelaparan, dan kalau saudara baca terus ayat itu, Rut dan Naomi dan keluarganya ini, itu orang terpandang. Karena waktu Naomi pulang ke Yerusalem, pulang ke Betlehem, itu gempar. Perempuan-perempuan bilang, Naomi kah itu? Jadi semua orang kenal yang namanya keluarga Elimelek. Tapi karena keadaan membuat seorang bapak Elimelek harus memutuskan keputusan yang berat. Saya percaya keluarga demi keluarga, para bapak-bapak pernah
menghadapi hal seperti ini. Harus memilih sebuah keputusan yang berat dan itu nggak tahu apa yang ada di depan. Mari kita lihat secara lebih dalam lagi si Elimelek ini. Harus pergi tinggalin bisnisnya. Tinggalin ladangnya mungkin waktu itu. Dan bawa kedua anaknya. Lompat ke ayat 4 aja saudara ya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, jadi waktu kelaparan datang di Bethlehem, dengan berat hati Elimelek harus mengambil keputusan untuk pergi dari Bethlehem, pergi ke Moab, dan yang terjadi bukan baik. Yang terjadi bahkan di ayat 3 itu Elimelek harus mati. Dan selama 10 tahun mereka tinggal di Moab. Nah, saya masuk lebih dalam lagi. Yang saya mau kita sama-sama soroti saudara, bahwa hari ini kita lihat pribadi yang namanya Naomi. Kalau kita baca kitab Rut, pasti umumnya orang selalu ngangkat yang namanya Rut. Karena Rut yang pada akhirnya ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Itu keren. Tapi Rut nggak akan bisa ada kalau tidak ada seorang mertua yang baik luar biasa seperti Naomi. Kalau mertua si Naomi itu jadi mertua yang menjengkelkan bagi Rut, Rut nggak bakal cinta Tuhan. Rut nggak bakal bilang Allahmu lah Allahku. Padahal Rut itu asli orang Moab yang menyembah dewa kosmos. Yang menyembah itu. Pada akhirnya dia bisa lihat teladan si Naomi. Lanjut lagi saudara. Ayat 3-5 sudah. Lanjut ayat ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kalau saudara, ini kelaparan kan bukan baru kali ini ya, betul ya? Karena dunia itu sebenarnya kayak ada siklusnya. Di Alkitab pun begitu. Ishak pernah mengalami yang namanya kelaparan. Abraham pernah mengalami yang namanya kelaparan. Waktu Ishak mengalami kelaparan, dia mau pergi ke Mesir, ditahan. Waktu Elimelek mengalami kelaparan, itu mau pergi. Itu udah jadi otomatis, naturalnya manusia ketika ada kelaparan dia selalu cari jalan keluar. Memang Elimelek salah dalam hal ini ceritanya. Karena nggak tanya Tuhan kan. Kalau zaman sekarang kalau ditanya sama orang-orang GKS, kenapa nggak tanya Tuhan? Gitu ya, nggak berdoa sih. Itu kan mati kan? Gitu. Nah, tapi saudara, karena sebenarnya kalau saudara perhatikan, ada orang, kita lihat dari sisi lain lagi. Di Bethlehem ada orang yang bertahan di Bethlehem. Yaitu namanya Boas. Nanti kesempatan lain saya kasih bagi saudara. Dan Boas menjadi petani jelai. Gudang roti, harusnya nanam ladang gandum, tapi Boas jadi yang sukses di ladang jelai. Itu nanti sisi lain. Tapi kalau yang di sini, Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi si Naomi ketika sudah dia melewati masa 10 tahun yang berat. Masa 10 tahun yang menyakitkan, yang memahitkan kehidupannya. Anaknya meninggal, suaminya meninggal, hartanya habis, bis. Yang dia tinggal sisa cuma 2 orang menantunya. Tapi yang menarik adalah dia mendengar di Moab bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Berita baik buat kita semua pagi hari ini. Tuhan memperhatikan keluarga saudara. Dia gembala yang baik. Ketika saya merenungkan ayat ini tadi malam, muncul ayat Mazmur 23.
Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Saya mau ingatkan kepada kita semua di tempat ini yang menyaksikan via online. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tidak akan pernah kekurangan kehidupan kita. Ia senantiasa membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan ia menyegarkan kita. Ia membawa kita ke air yang tenang. Dan ia menyegarkan kita. Bahkan ketika kita ada dalam lembah kekelaman sekalipun, Mazmur itu bilang apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Adakah engkau saat ini yang ada di rumah merasa sendirian? Dengar baik saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dan Tuhan hari ini sedang memperhatikan kehidupanmu. Dan aku percaya pagi hari ini terobosan ekonomi akan terjadi bagi kita. Karena itu janji buat kita. Lanjut, ayat 19 lompat. Saya mau ajak kita lihat ceritanya dulu baru akan saya tutup dengan poin-poin yang ada. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Dengan keadaan yang pahit, dengan keadaan yang tidak ada apa-apa, nggak punya apa-apa lagi, mereka berjalan. Keadaannya pasti nggak enak ini. Tapi mereka terus berjalan. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah ini? Naomi kah itu? Naomi itu artinya menyenangkan. Orang yang menikmati dinamika hidup, itu karakteristik nama Naomi. Tapi apa yang Naomi responnya? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, jangan sebut aku menyenangkan, jangan sebut aku hal yang enak, sebut aku Mara. Pertanyaan buat kita semua pagi hari ini, apakah krisis merubah identitasmu? Apakah krisis merubah identitasmu yang tadinya engkau mengenal Tuhan dan menjadikan hidup itu menyenangkan, menjadi engkau berkata, sebut aku Mara. Mara itu pahit. Mara itu dari waktu orang Israel ketika mereka mau minta air gitu ya, ketika mereka sudah lolos dari Mesir, mereka mau minta air dan air yang mereka minum pahit. Tempat itulah yang dinamakan Mara. Naomi berkata, sebut aku Mara. Kenapa? Wajar sih. Karena hidupnya pahit. Karena hidupnya susah. Karena hidupnya udah kehilangan banyak hal. Udah 10 tahun. Kita baru 4 bulan ya saudara. Tapi masih ada bahaya krisis di depan. Tapi saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Dia gembala yang baik yang akan menyertai kehidupan kita. Sebut aku Mara sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit padaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tuh kan saudara, dia pergi dengan keadaan yang kaya, dengan tangan yang penuh. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Yang suruh siapa gitu kan, kalau kita baca. Tapi ini seruan, itu normal gitu loh. Jadi gini loh saudara, kalau saudara mau berdoa sama Tuhan, ngomong aja gitu loh. Mau pahit kek, nggak usah jaga jaim gitu loh ya. Nggak usah jaim di hadapan Tuhan. Dengan tangan kosong yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Tapi bersyukur kisah ini diakhiri dengan happy ending. Itu yang saya bilang tadi saudara, Ruth tidak akan bisa masuk dalam posisi silsilah Tuhan Yesus kalau Naomi tidak jadi orang yang hebat. Itu sebabnya saya mau bagikan kepada kita ada 3 hal yang bisa kita pelajari melalui kisah ini. Yang pertama adalah sadari dan percaya. Tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28.
berkata seperti itu. Kata Allah turut bekerja itu katanya dari sunergie. Sun itu artinya bersama-sama, dan ergon bekerja atau melakukan sesuatu berkesinambungan atau terus menerus. Jadi maksudnya apa? Allah itu seperti tukang tenun yang merajut peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Menjadi kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Sekalipun Elimelek dan beserta keluarganya melakukan kesalahan, sekalipun Naomi tinggal sendirian, dia merasa sendiri karena di tengah jalan dia suruh udah lu pulang aja. Dua menantu itu. Pulang aja, kamu nggak mungkin kalaupun Tuhan kasih pasangan buat aku, nggak mungkin kamu mesti nunggu berapa lama lagi dan aku melahirkan gitu, berapa lama lagi, nggak mungkin. Naomi itu udah nggak punya masa depan. Naomi itu nggak ada hari esok, nggak ada lagu yang dinyanyiin tadi di depan kalau saudara perhatikan. Makanya kalau ikut gereja online sudah dibuka dari jam 9.45 saudara. Jadi bisa dengar suara Pastor Lewi nyanyi, Pastor Rendra nyanyi, Pastor Leo nyanyi gitu ya. Ada hari esok bagi Naomi. Karena apa? Lewat peristiwa Naomi kita bisa belajar. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Allah butuh sarana untuk mendewasakan orang-orang percaya. Allah butuh sarana untuk mendewasakan saya dan saudara. Dan Allah memakai krisis menjadi sarana untuk mendewasakan hidup saya dan saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Siapa yang bisa menghindar dari pandemi seperti ini? Siapa yang menyangka pandemi seperti ini akan terjadi? Toh sudah terjadi dan kita harus hadapi. Enggak usah menyesal, enggak usah menangisi nasib, enggak usah marah sama Tuhan. Pagi hari ini percaya dan berkata dalam hatimu, berdoa bahwa aku percaya bahwa Engkau mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Engkau. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Naomi? Yang kedua adalah Naomi itu sekalipun di Moab 80 km jauhnya daripada Bethlehem, daripada rumah roti, dia tetap punya hubungan dengan Bethlehem. Karena dia punya hubungan dengan Bethlehem, dia tahu bahwa 10 tahun kemudian dia bisa dengar. Lama loh 10 tahun loh, 4 bulan aja kita udah bosen gitu ya. 10 tahun ngarapin yang pahit, dia tetap bangun hubungan dengan Bethlehem dan dia dengar dari Moab posisinya. Dia dengar bahwa Tuhan memperhatikan. Banyak orang ketika krisis, dia sendiri. Meratapi nasib, meratapi kepahitan hidup, meratapi kesusahan yang dia hadapi. Yang bertubi-tubi datangnya. Yang dia sendiri gak bisa handle gitu kan, gak bisa handle datangnya. Krisis itu datang dan pergi sesuka hatinya. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Naomi adalah dia tetap jaga hubungan dengan rumah roti. Sehingga waktu Tuhan melawat rumah roti, dia bisa pulang. Dia bisa dengar berita baik. Saudara jangan sendirian. Pastikan engkau tetap terhubung dengan Tuhan. Pastikan engkau tetap terhubung dengan hamba Tuhan. Sharing apa adanya. Berkata jujur. Jangan, bagaimana keadaan? I'm okay. Tapi tahu-taunya tepar gitu. Tetap terhubung dengan komunitas yang ada. Dengan home, dengan Zion man, dengan Zion woman. Tetap terhubung. Kenapa? Dengan adanya komunitas, tentunya komunitas akan saling menguatkan. Kehidupan kita nggak akan merasa sendiri. Dan yang tadinya tidak punya hari esok, jadi punya hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Yang terakhir saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Naomi? Boleh pemain musik, boleh pemain keyboard boleh maju ke depan. Apa yang kita bisa pelajari dari Naomi yang ketiga, yang terakhir? Naomi sanggup keluar dari gua kepahitan. Hidup ini pahit saudara. Apalagi kalau kita baca dan kita coba resapi kehidupan Naomi. Itu pahit banget. Pergi tinggalin
nggak bisa jalan-jalan lagi sama teman-temannya yang di Bethlehem, ibu-ibu sosialita yang di Bethlehem. Dia pergi ke daerah asing di Moab. Udah di Moab gitu ya, ternyata dia Elimelek coba rintis ladang baru, bukannya jadi bagus, malah turun. Udah lakukan ini, udah lakukan A, sudah lakukan B, tapi nggak ada hasil. Dan dampak, saya percaya itu bisnisnya bangkrut. Karena Elimelek ternyata meninggal gitu. Saya ngerti, bapak-bapak, ketika kita tidak sanggup untuk menghidupi keluarga kita, itu akan pengaruh di pikiran kita. Dan itu saya tertegun gitu. Itu yang meninggal laki-laki semua. Itu betapa beratnya hidup itu. Tapi sekalipun Naomi ditinggalkan suaminya, ditinggalkan 2 anaknya, Mahlon dan Kilion, dia berhasil keluar dari gua kepahitan. Saya langsung lompat, ajak saudara, ayat sebagai ayat yang terakhir. Buka Rut pasal yang keempat. Ayat ke-13. Saya suka kisah ini ditutup dengan happy ending. Dari yang pahit dan diakhiri dengan akhir yang manis. Akhir yang menyenangkan. Ayat 13 berkata, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada siapa? Bukan kepada Rut. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi. Mungkin saja Naomi waktu dia berkata, perempuan-perempuan yang waktu dia sampai di Bethlehem, perempuan yang bilang, Naomi kah itu? Mungkin saja itu ejekan buat Naomi. Makanya Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena 10 tahun kemudian keadaannya berbeda. Mungkin keadaan saudara yang ada di rumah sudah jauh berbeda dengan 4 bulan yang lalu. Mungkin lebih buruk. Tapi saya mau bilang, saya mau ajak, ayo terus jalan. Ayo terus maju. Keluar dari gua kepahitanmu. Keluar dari hal-hal yang pahit. Dan tetap mengucap syukur, percaya kepada Tuhan. Bahwa dia hadir dalam kehidupan keluargamu. Dia gembala yang baik buat engkau. Perempuan-perempuan itu berkata, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Hilang sudah semua kepahitan 10 tahun. Ketika dia mengangkat anak itu, mengangkat cucunya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kenapa bisa ngambil perempuan Moab? Itu lambang bahwa keselamatan tidak hanya khusus orang Yahudi. Keselamatan terbuka bagi orang-orang di luar Yahudi. Jadi bukan berarti anak-anak muda berkata sekarang, kalau begitu saya boleh mengambil dong perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Bukan itu. Ini khusus, kasus khusus. Dan Naomi berhasil keluar dari gua kepahitan. Naomi berhasil membangun hubungan yang kuat dengan Bethlehem. Saudara, 2 bulan ini kita diajar para leaders yang mengikuti ICN untuk membangun hubungan. Enggak gampang, susah karena naturalnya kita itu sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan itu kata yang perlu kita renungi, kita resapi dan kita praktekkan.
dan perlu belajar. Kadang-kadang salah. Tapi biarlah saya berdoa hari ini di home demi home. Home manapun itu. Boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong. Dan saling jujur, saling terbuka. Saling, iya saya lagi begini, kerjaan udah gak ada. Dan kalau yang denger itu jangan bilang, oh ya lu kurang doa kali ya. Makanya ikut puasa yang kemarin gitu. Bukan. Tapi yang teman yang ada di samping, itu ngangkat. Karena saudara, lewat kehidupan keluarga yang kecil, siapa sih Elimelek gak terkenal, tapi Alkitab tuh kasih masuk namanya. Dan itu dampaknya ribuan tahun kemudian. Ternyata garis keturunan Daud itu tetap Tuhan jaga benihnya. Berarti saya mau bilang terakhir ini, janji Tuhan tidak akan terpengaruh dengan keadaan dan kondisi. Janji Tuhan sekalipun kita pilih salah, kalau hati kita benar, kita akan kembali lagi ke jalurnya. Mari kita angkat pujian ini. Boleh bangkit berdiri. Pastor Hendra boleh maju ke depan. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Kita menyanyikan lagu ini, pastikan bahwa Tuhan itu hidup ya. Pastikan dia ada bersama dengan kita. Saya tergoda untuk ngomong lebih panjang, tapi simpen dulu lah ya. Oke, mungkin sedikit aja, 1 menit. 9 Juni, saya ingat ketika kita berdoa, para pastor, saya melihat satu pribadi sedang main jigsaw puzzle. Dan pribadi itu kemudian menjelaskan, Anda tahu jigsaw puzzle ya? Kalau kita taruh satu potongan itu bisa terhubung dengan yang lain pada posisinya. Dan pribadi itu menjelaskan, kalau kita ada dalam posisi yang benar dan bisa melengkapi kiri dan kanan, depan dan bawah, dan satu gambar yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan ada bersama kita dan dia sedang kerjakan sesuatu dalam hidup kita masing-masing untuk menjadi satu gambaran yang besar. Kalau kita ada gereja, maka gereja juga saling melengkapi satu dengan yang lain, karena ada maksud tujuan Tuhan yang besar. Saudara, kemarin saya baru dengar yang namanya bioteknologi. Hari ini sudah lebih canggih lagi, saudara. Anda mau anak mata kita, bola mata kita warnanya apa? Coklat ya. Tapi dia bisa ciptakan anak kita mau matanya biru boleh, mau hijau boleh. Karena bioteknologi ujungnya adalah superhuman, manusia-manusia perkasa. Saudara, Tuhan itu hari-hari ini ketika dia bukakan semua, maksudnya supaya kita tuh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dia gak mau kita terhilang. Dengar baik-baik, Tuhan gak inginkan kita terhilang.
Dia datang kepada Gideon, dia datang kepada saudara dan saya. Problemnya adalah kita ignoring dia. Problemnya kita lebih percaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ketimbang dia yang berbicara. That's the problem buat kita. Oleh karena itu saudara, pastikan hari-hari ini Anda lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa buat kita. Ketika Anda berdoa, ketika Anda home, ketika kita berkumpul, ada sesuatu yang besar yang sedang dia kerjakan. Harusnya kita respon di situ. Tuhan adalah Tuhan yang baik menjaga saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, ini sesuatu yang buat saya juga. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya terhilang. Dia tidak menghendaki itu. Dia mau Anda kita semua ada sebagaimana dia sedang rencanakan buat kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur sebab dia baik. Ayo. Lagunya tadi apa? Sebab dia hidup. Come on. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Come on. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hati. Kubur di dia. Saya baru sadar ternyata teksnya nggak ada. Saya baca teksnya di sini. Oke, mari kita angkat tangan kita mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami boleh mengucap syukur dengan apa yang Kau kerjakan Tuhan buat dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Biar apa yang Kau sedang lakukan pada kami Tuhan itu membakar hati kami semua. Buat mata hati kami boleh melihat, buat mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan ketika kami menangkap daripada Engkau Tuhan, kami mau melakukannya bersama dengan Engkau Tuhan. Karena ketika kami melakukan Tuhan, ada sesuatu perubahan terjadi, ada satu terobosan terjadi bersama dengan Engkau. Ada berkat-berkatnya sendiri Tuhan buat kami semua. Kami boleh mengucap syukur dengan para leader yang ada Tuhan. Kami memberkati para leader di tempat ini di dalam nama Yesus. Dengan segala hikmat, pengertian, dengan segala perlindungan, segala provisi daripada Allah boleh ada pada hidup mereka. Bahkan apa yang pada mereka turun kepada member demi member yang ada Tuhan. Dari segala home yang ada di tempat ini Tuhan. Dari home yang terhubung dengan gereja ini Tuhan. Diberkatilah semua jemaat Tuhan. Diberkatilah mereka semua dalam kesehatan. Diberkatilah semua dalam segala provisi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh mengucap syukur Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan yang menyinari kami dengan sinar wajahnya. Memberikan kami kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan Tuhan, kalau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. God bless you all. Have a blessed Sunday.